nikmat gitu ya. Itu karena kepandaian sang barista untuk menyajikannya untuk kita semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, belajar dari situ ya bahwa untuk menjadi seorang barista yang bisa menyajikan kopi, bisa mengoptimalkan rasa-rasa kopi, itu ternyata butuh belajar. Demikian pula ayah dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk bisa mengoptimalkan potensi-potensi anak-anaknya, kita juga harus memiliki proses-proses pembelajaran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kita perhatikan misalnya seorang barista yang profesional, mereka itu akan bisa menyajikan kepada kita rasa-rasa kopi yang beraneka rasa itu ya, yang itu tidak muncul rasa-rasa seperti itu apabila kita tidak memiliki ilmunya. Misalnya contohnya kopinya sama ya, kopinya itu saya punya kopi yang diberikan oleh seseorang, kemudian ada seorang barista yang diberikan kopi yang sama persis dengan yang diberikan ke saya, baik jenisnya, kemudian ketika itu di grinder dengan ketika itu di roasting ya dengan ukuran roasting yang sama, grinding dengan ukuran yang sama. Pokoknya yang diberikan ke saya dan ke barista ini sama persis kopinya. Lalu saya bikin dan karena saya nggak punya ilmunya, saya buat gitu aja. Ya kopi yang jadinya tetap kopi. Cuma yang membedakan nanti adalah bahwa sang barista ini dia akan bisa menyajikan kepada kita kopi yang lebih spesifik rasanya. Misalnya dia mengatakan bahwa saya ingin menampilkan rasa yang tidak ada asamnya, maka dia akan melakukan satu cara tertentu sampai keasamannya itu berkurang. Atau dia akan mengatakan saya ingin menghadirkan aroma yang di sini ada seperti aroma buah-buahan. Nanti kopi kita akan terasa seperti aroma buah-buahan. Maka dia lakukan upaya untuk melakukan proses menyeduh itu sampai akhirnya yang ditampilkan dan dihadirkan secangkir kopi kepada kita yang memiliki aroma buah-buahan. Padahal dari jenis kopi yang sama, ketika saya membuatnya, ternyata saya nggak bisa mengeluarkan aroma-aroma atau rasa-rasa seperti itu disebabkan oleh karena saya tidak memiliki ilmunya. Nah, belajar dari barista itu, teman-teman sekalian ya, kita ingin kalau mengoptimalkan potensi anak-anak ya, bahwa sama-sama Allah karuniakan kepada kita anak, sama-sama Allah karuniakan kepada kita dari eh, pernikahan kita, Allah berikan kepada kita keturunan, tetapi ada yang orang tua mampu untuk mengoptimalkan potensi-potensi anaknya itu, bahkan bisa menghadirkan potensi-potensi yang spesifik, yang bermanfaat, yang memberikan nilai tambah dalam kehidupan anak itu. Ada juga orang tua yang karena tidak memiliki ilmunya, tidak memiliki keterampilannya untuk melakukan proses pendidikan anak, akhirnya kemudian anak ini ya biasa-biasa aja, karena tidak teroptimalkan potensi-potensinya. Bahkan ada anak yang pada akhirnya lebih menonjol sisi-sisi negatif dalam dirinya, karena tidak pernah dioptimalkan sisi-sisi positif yang ada dalam diri anak itu. Nah, kalau kita perhatikan bahwa seorang barista itu dia harus memiliki berbagai macam ilmu, pengetahuan, keterampilan, demikian pula lah seorang ayah. Bagaimana ayah ini meracik pendidikan, meracik pengasuhan terhadap anaknya yang menyebabkan anak itu teroptimalkan berbagai macam potensi kebaikannya karena sentuhan dari sang barista dalam proses pendidikan anak, yaitu sang ayah. Dalam sesi sore ini kita lebih fokus kepada ayah. Tentu saja yang diperlukan adalah kolaborasi antara ayah dan ibu, kolaborasi antara suami dan istri, tetapi dalam konteks kita melakukan proses pendidikan anak, kita mengupayakan agar dua-duanya dari ayah dan ibu, dari suami dan istri itu benar-benar mereka bisa memiliki peran yang menyebabkan sang anak ini merasakan kehadiran dari kedua-duanya. Nah, jadi edisi kali ini kita edisi ayah, insya Allah nanti lain waktu kita akan membicarakan edisi khusus ibu, sama-sama bagaimana peran parenting bagi ayah dan bagi ibu dalam menumbuh kembangkan berbagai potensi kebaikan anak. Nah, tentang ayah, sahabatku sekalian, kalau diibaratkan ayah adalah seorang barista, maka dia harus memiliki kelengkapan di dalam eh, kehidupannya dari segi ilmu, pengetahuan, kemudian dari segi berbagai macam eh,
potensi yang harus juga dimiliki oleh si ayah itu misalnya dari segi spiritual, dari segi manajerial, dari segi emosional yang juga harus dimiliki oleh si ayah. Nah, dalam kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan ada 10 poin kehadiran yang harus dimiliki oleh ayah di dalam proses pendidikan terhadap anak-anaknya. Sahabatku sekalian, yang pertama, ayah itu harus hadir secara rohani, secara spiritual. Yang kedua, ayah harus hadir dalam konteks kesalihan. Yang ketiga, ayah harus hadir dalam konteks pendidikan. Berikutnya, ayah harus hadir secara fisik. Kemudian berikutnya, ayah harus hadir secara hati dan perasaan. Juga ayah harus hadir dalam konteks pikiran, dimensi pikiran. Ayah juga harus hadir dalam konteks doa. Demikian pula ayah harus hadir dalam konteks materi. Sebagaimana ayah harus hadir secara inspirasi dan motivasi. Dan yang ke-10 adalah ayah juga harus hadir dalam konteks keteladanan. Sahabat sekalian, 10 poin kehadiran ayah ini itu yang akan membuat ayah memiliki peran yang optimal di dalam proses pendidikan terhadap anak-anaknya. Nah, kita mulai satu persatu. Yang pertama adalah kehadiran secara ruhaniah, kehadiran ayah secara spiritual. Kalau kita mendidik anak-anak, maka ayah ini kehadiran secara spiritualnya ngaruh ya secara signifikan terhadap kondisi anak-anaknya. Kurang lebihnya begini, seorang ayah yang secara spiritualnya memiliki kedekatan dengan Allah SWT, itu akan menyebabkan ayah ini terbimbing dalam proses pendidikan dan pengasuhan anak, sehingga dia pun akan bisa mendidik anak-anaknya dalam bingkai spiritualitas yang baik itu. Salah seorang salafus soleh pernah mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya aku memperbanyak sholat karenamu, dengan harapan Allah akan menjagamu. Seorang ulama, Said bin Musayyab, pernah mengatakan, ada kalanya ketika aku sholat, aku teringat akan anakku, maka aku pun menambah sholatku, agar anak-anakku dijaga oleh Allah SWT. Perhatikan di sini, ayah hadir secara spiritual di dalam kehidupan anak-anaknya. Dan kalau kita perhatikan di sini, bisa jadi dalam kehidupan sehari-hari, antara ayah dengan anak, itu mereka tidak berada dalam satu tempat yang sama. Misalnya, dalam realitas kehidupan kita, ada ayah yang bekerja di luar kota, sehingga mereka hidupnya LDR atau LDM. Ayah tinggal di satu kota, ibu tinggal di kota yang lainnya bersama anak-anak. Dalam konteks keluarga yang lainnya, ayah dan ibu tinggal di satu rumah, anak-anaknya tinggal di tempat yang berbeda, karena misalnya mereka ada yang di pesantren, kemudian ada yang di kuliah di kota yang berbeda, sehingga tidak selalu ayah dan ibu itu berada di tempat yang sama dengan anaknya. Meskipun demikian, kalaupun misalnya ada anak kita di pesantren, lulus SD, anak kita masuk pesantren, di SMP dan SMA-nya 6 tahun mereka pesantren. Setelah itu mereka kuliah, mereka bisa jadi kuliah di kota yang berbeda dari orang tuanya. Nah, pada contoh anak yang terpisah dari orang tuanya itu, mereka tetap bisa terhubung dengan ayahnya karena ayah dan ibunya tentu saja, tapi dalam pembahasan kita kali ini fokus kepada ayah, karena sang ayah memiliki kehadiran secara spiritual dalam kehidupan anak. Misalnya ketika sang ayah menunjukkan sisi-sisi spiritualitas yang kuat, misalnya seperti ungkapan Said bin Al-Musayyab kepada anak-anaknya, wahai anakku, sungguh aku terus menambah sholatku ini karenamu. Jadi bagaimana kemudian ayah melakukan ibadah-ibadah dengan kesadaran bahwa apa yang dilakukannya itu berharap bahwa itu akan menjadi pengaruh yang baik bagi anak-anaknya. Sebagaimana kalau kita pahami, misalnya seorang barista yang dia itu bekerja sebelum melayani tamu-tamu, sebelum dia melayani pelanggannya, dia belajar dengan optimal, dia belajar dengan tekun, memahami segala aspek tentang kopi, supaya dia bisa memberikan hasil terbaik untuk pelanggan-pelanggannya. Sama dengan kalau kita misalnya melihat bahwa para ayah ini memperbaiki diri yang mungkin tidak diketahui oleh anaknya. Ayah ini menjaga diri yang mungkin saja tidak diketahui oleh anaknya. Tetapi dampak dari apa yang dilakukan oleh sang ayah itu akan
berpengaruh secara langsung terhadap anaknya. Inilah yang disebut dengan kehadiran secara rohaniah. Yang kedua adalah kehadiran dalam konteks kesalihan. Apa yang dimaksud dengan hadir secara kesalihan itu? Kesalihan ayah memberikan pengaruh penting bagi kehidupan anak. Ini dikisahkan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-82, kisah antara Nabi Musa dengan Khidir. Wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha. Kisah ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa datang ke sebuah kampung, datang ke sebuah kota, kemudian melihat ada rumah yang mau roboh dan ditegakkan oleh Khidir. Dan Musa mengatakan, jika kamu ingin maka kamu bisa mendapatkan upah dari pekerjaan kamu untuk menegakkan rumah yang mau roboh itu. Di akhir kisah, Khidir menyatakan, menjelaskan kenapa dia melakukan tindakan itu kepada Musa. Dan dia mengatakan, adapun dinding rumah ini adalah li ghulamaini yatimaini fil Madinah, adalah milik dari 2 orang anak yatim di kota itu. Wa kana tahtahu kanzun lahuma, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Kemudian yang menjadi kaitannya dengan tema kita kali ini adalah ketika Allah SWT menyatakan wa kana abuhuma sholiha. Para ayah, coba perhatikan ayat ini, surat Al-Kahfi ayat 82. Kita semuanya, para ayah, sedang disebut oleh Allah SWT dalam ayat ini. Ketika Allah menyatakan, wa kana abuhuma sholiha. Sedangkan ayah dari kedua anak yatim itu adalah ayah yang soleh. Perhatikan di sini bahwa anak yatim yang soleh itu dijaga kebaikannya oleh Allah SWT, bahkan dijaga hartanya dengan ungkapan wa kana tahtahu kanzun lahuma, bahwa di bawah rumah ini itu ada harta benda, kanzun, ada simpanan yang berharga bagi mereka berdua. Dan ternyata itu berasal dari wa kana abuhuma sholihah, dari ayah yang soleh. Ibnu Katsir meriwayatkan, sebagaimana juga dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan bahwa ungkapan wa kana abuhuma sholihah dalam ayat tersebut adalah kakek ketujuh dari 2 anak yatim tadi. Kakek ketujuh. Jadi bukan ayah langsung. Yang dikatakan wa kana abuhuma sholiha, abuhuma, ayah dari kedua anak yatim itu bukan ayah langsung, tetapi ayah sampai ketujuh. Jadi kakek dari dari jalur yang ketujuh, dari kedua anak yatim ini ke atas sampai 7. Makanya kalau dalam bahasa Indonesia sering kita dengar ada istilah sampai 7 turunan gitu ya. Jadi kekayaannya tidak habis sampai 7 turunan. Karena 7 turunan ini ternyata ada kaitan dengan ayat ini yang dijelaskan oleh para ulama bahwa kakeknya itu adalah kakek ketujuh dari si yatim. Nah tentu kita tidak mengatakan kasihan generasi ke-8 ya, keturunan ke-8. Kita tidak mengatakan begitu. Kenapa? Karena kalau misalnya generasi kita, misalnya saya, lalu sampai generasi ke-7, maka generasi ke-8 itu berarti adalah generasi ke-7 dari anak saya. Nah, sepanjang kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi baik, maka mereka juga bisa dijaga kebaikan keturunannya itu oleh Allah SWT sampai generasi ke-7. Demikian pula kalau generasi ke-9 dari saya, itu berarti adalah generasi ke-7 dari cucu saya. Maka kalau kita ingin dari generasi ke generasi itu selalu terjaga kebaikannya, itu pun akan bisa kita lakukan dengan jalan kita mendapatkan, kita mengupayakan kebaikan dari generasi ke generasi. Nah, di sini kita melihat bahwa ayah yang soleh, wa kana abuhuma sholiha. Adapun ayah dari kedua anak yatim itu adalah ayah yang soleh. Ternyata karena kesolihan ayah inilah anak-anaknya terjaga juga kebaikannya. Disinilah kalau kita perhatikan bagaimana agar ayah itu bisa menjadi seorang yang mendidik anaknya dengan baik, rupa-rupanya harus juga diawali oleh kesolihan dirinya, bahwa dirinya adalah ayah yang selalu menjaga kesolihan. Kemudian yang ketiga adalah kehadiran pendidikan, bahwa ayah harus berusaha memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Hakim menyatakan tidak ada satupun pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Jadi pendidikan terbaik ya bagi pemberian terbaik ya dari orang tua kepada anaknya itu bukanlah handphone yang paling bagus, bukanlah laptop yang terbagus, bukanlah
kendaraan, motor atau mobil yang terbagus, bukanlah uang yang terbanyak. Bukan itu. Pemberian yang paling utama, yang paling baik dari orang tua kepada anaknya adalah pendidikan yang terbaik. Jadi apabila Bapak Ibu kita semuanya memiliki putra-putri dan kita mengupayakan pendidikan yang terbaik, itulah pemberian yang paling utama. Mungkin kalau secara materi, tidak semua dari kita bisa mewariskan sesuatu materi kepada generasi-generasi penerus kita. Misalnya, kalau zaman dulu ya, kakek nenek kita zaman dulu itu, setiap kali mereka memiliki anak, itu mereka sudah siapkan tuh lahannya. Jadi punya anak, misalnya kalau anaknya 5 gitu ya, maka kemudian 5 anaknya tuh ini tanahnya sudah disiapin. Ini besok untuk kamu, besok untuk kamu. Itu generasi-generasi kakek nenek kita dulu memiliki perilaku seperti itu. Jadi termasuk kakek saya, termasuk ayah saya, ketika sampai dengan generasi ayah saya itu kalau punya anak, ayah saya anaknya 7, ayah sudah berpikir, anak pertama nanti dikasih tanah di mana, anak kedua dan seterusnya, termasuk saya, salah satu dari anaknya ayah yang mendapatkan bagian tanah yang nantinya diberikan kepada saya ketika saya sudah dewasa. Kalau orang tua zaman dulu mereka tuh mikirin sampai level-level seperti itu ya, mungkin juga waktu itu tanah masih luas-luas gitu ya. Nah, sekarang mungkin kalau secara materi kita tidak semua dari kita tuh mampu. Misalnya kayak saya juga tidak berpikir apakah nanti saya mampu untuk mewariskan misalnya bentuknya adalah tanah-tanah kepada anak-anak saya. Tetapi yang paling penting bagi kita sebagai orang tua bukan menyiapkan tanah, bukan menyiapkan rumah, bukan menyiapkan harta benda kepada anak kita, tetapi menyiapkan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita, menyiapkan pondasi-pondasi terbaik untuk anak-anak kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini menjadi satu perhatian bagi kita semuanya. Jika Bapak Ibu sekalian ingin mewariskan hal-hal terbaik untuk anaknya, maka wariskanlah pendidikan yang terbaik untuk mereka. Ketika Allah SWT memerintahkan kepada kita dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka Ali bin Abi Thalib menjelaskan makna dari ayat itu adalah adibuhum wa alimuhum. Ajarilah adab kepada anakmu dan berikanlah ilmu agama kepada mereka. Adibuhum itu artinya adabkan anakmu, wa alimuhum ajarkan ilmu kepada mereka. Jadi di sini adab dulu sebelum ilmu. Termasuk di dalamnya yang sangat penting adalah ilmu agama. Yang keempat adalah kehadiran secara fisik. Nah, kehadiran ayah secara fisik itu sangat diperlukan oleh anak-anaknya. Dan kalau kita perhatikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberikan contoh kepada kita adanya sentuhan fisik dari ayah kepada anaknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada umatnya bagaimana beliau mencium cucunya Hasan dan Husain. Dan ketika Aqra bin Habis melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium cucunya itu, dia mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya punya 10 anak dan aku belum pernah melakukan apa yang engkau lakukan itu. Maksudnya Al-Aqra ini punya 10 anak tetapi dia belum pernah mencium mereka sekalipun gitu ya. Dan kemudian dari hadis dari ungkapan Al-Aqra itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan innahu man la yarham la yurham. Sesungguhnya orang yang tidak menyayangi maka dia pun tidak akan disayangi. Itu satu arahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tuh mengekspresikan kasih sayang. Perhatikan ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innahu man la yarham la yurham. Sesungguhnya barang siapa yang tidak memiliki rahmah, kasih sayang, maka dia pun tidak akan mendapatkan kasih sayang itu. Ketika ungkapan Al-Aqra adalah bahwa dia menyatakan punya 10 anak dan belum pernah menciumnya. Jadi kalau begitu ungkapan Nabi itu menyatakan pada kita hendaknya kita itu bisa menunjukkan dan mengekspresikan cinta dan kasih sayang itu dalam bentuk tindakan-tindakan seperti yang beliau contohkan, yaitu misalnya ciuman kepada anak-anaknya. Sebagaimana juga ungkapan Anas bin Malik ketika dia bercerita tentang putranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Ibrahim, yang Ibrahim itu disusui oleh seorang ibu susu, yang tempat ibu susunya Ibrahim itu kurang lebih 10 km dari rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di daerah yang namanya Iwat Madinah. Lalu kemudian Nabi dari kota Madinah itu beliau harus berjalan dengan onta atau dengan kuda 10 km itu untuk menengok Ibrahim dan ditemani oleh Anas bin Malik. Dan ketika Anas bin Malik menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menengok putranya itu, Anas mengatakan, aku belum pernah melihat
seseorang yang lebih besar rasa cinta dan kasih sayangnya kepada anak-anak melebihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Anas bin Malik, rasa cinta dan kasih sayangnya Nabi kepada anak-anak itu adalah luar biasa besarnya. Dan aku belum pernah melihat ada orang yang sebesar itu rasa cinta dan kasih sayangnya kepada anak-anak. Dia menceritakan bagaimana Nabi SAW itu menengok Ibrahim di rumah ibu susu. Dia datang ke rumah ibu susunya Ibrahim itu dan kemudian diambil si Ibrahim bayi, kemudian ditimang oleh Nabi SAW, dicium, kata Anas bin Malik, Nabi SAW mencium Ibrahim itu dengan bibirnya dan dengan hidungnya, maksudnya ditempelkan gitu ya. Ini kalau ini bayi ditempelkan sehingga mulut beliau dan hidung beliau menempel pada pipinya si bayi ini. Lalu setelah puas mencium itu kemudian diserahkan kembali kepada ibu susu untuk dititipkan kembali di situ. Kita perhatikan di sini bagaimana Nabi SAW menunjukkan kepada kita sebuah kehadiran fisik yang nyata kepada anak-anaknya. Sebagaimana juga Hasan dan Husain yang sangat enjoy bermain-main dengan Nabi SAW, bahkan menjadikan Nabi SAW itu sebagai kuda tunggangan dalam tanda petik ya, karena bermain-main kuda-kudaan. Nabi dinaiki punggungnya oleh Hasan dan Husain itu, dan Nabi kemudian asyik bermain-main dengan cucu-cucunya itu. Itu kehadiran fisik. Yang kelima adalah kehadiran hati. Para ayah itu harus selalu memiliki sambungan hati dengan anak-anaknya. Jadi kalau ayah memiliki hubungan hati dengan anak-anaknya, yang di dalam hati ayah itu penuh dengan rasa cinta, kasih sayang, penuh dengan rasa rahmah kepada anaknya itu, maka sambungan ini akan menyebabkan anak-anak akan merasakan sentuhan kasih sayang secara hati dari ayahnya. Kendatipun misalnya ayahnya sedang tugas keluar kota, kendatipun ayahnya sedang tugas keluar negeri, kendatipun mungkin anak ini terpisah secara jarak dengan ayahnya karena anaknya sedang di pesantren, anaknya sedang kuliah di kota yang berbeda misalnya, atau anaknya sudah memiliki kehidupan sendiri yang terpisah dari orang tuanya, tetapi ikatan hati itu menyebabkan anaknya tetap merasa tersambung dengan sang ayah. Kemudian yang keenam adalah kehadiran secara pikiran. Jadi orang tua yang baik adalah orang tua yang terus-menerus memikirkan anaknya. Bagaimana nanti masa depan anaknya. Bagaimana nanti anaknya akan menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Bagaimana anaknya itu nanti akan memiliki pasangan hidup. Dan seterusnya. Ayah yang terus-terus memikirkan anaknya untuk mencarikan solusi terhadap berbagai hal yang menjadi kendala atau problem bagi anaknya, itu adalah kehadiran secara pikiran. Sehingga dalam pikiran sang ayah itu ada anak-anaknya. Jadi orang tua yang tidak pernah mikirin anaknya itu artinya kehilangan ketersambungan dengan sang anak. Kemudian yang ketujuh adalah kehadiran doa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, jangan pernah mengabaikan doa dan teruslah orang tua itu mendoakan putra-putrinya. Jangan mengabaikan mendoakan meskipun kita mengatakan saya sudah mengajari anak saya untuk berdoa, biar dia doa sendiri-sendiri. Tidak begitu, karena doa orang tua itu sangat manjur. Ya, dikatakan dalam hadis bahwa salah suda'awat la syakka fihin, salah suda'awat mustajabat la syakka fihin. 3 doa yang tidak diragukan lagi kemustajabannya, yaitu mustajabnya doa itu nomor 1 adalah dakwatul walid, doanya orang tua. Nah, jadi meskipun anak sudah kita ajari agar mereka berdoa, mereka sudah kita ajari dengan lafaz-lafaz doa, mereka sudah kita ajari agar mereka bisa terus-menerus melakukan doa kepada Allah SWT, tapi orang tua harus mendoakan anaknya, karena doa orang tua itu doa yang sangat mustajab. Jadi ini menjadi satu sambungan tersendiri antara orang tua dengan anak. Yang ke-8 adalah kehadiran materi. Tentu saja ayah memiliki kewajiban untuk memberikan kecukupan materi dalam batas-batas yang dia mampu kepada anak-anaknya. Untuk kebutuhan sehari-hari, untuk makannya, untuk tempat tinggalnya, untuk pakaiannya, untuk biaya pendidikannya, untuk biaya kesehatannya, dan seterusnya. Sebatas dari kemampuan sang ayah, maka ayah harus hadir secara materi. Karena tanpa materi tentu anak kita akan terhambat pertumbuhannya. Kita tahu bahwa di Indonesia juga masih sangat banyak misalnya kasus-kasus anak-anak kekurangan gizi, kasus-kasus stunting, kasus-kasus yang menunjukkan bahwa masih ada problem-problem ekonomi di banyak keluarga kita sehingga akhirnya anak-anak tumbuh tidak optimal. Nah, inilah kewajiban ayah
untuk juga hadir secara materi agar bisa menghadirkan kebaikan secara lebih optimal bagi anak-anaknya. Yang kesembilan adalah kehadiran secara inspirasi dan motivasi. Bapak Ibu sekalian, kalau pernah datang ke kafe, lalu kemudian ketemu barista, lalu barista itu cerita tentang kopi, dia menarasikan kopi itu ya, itu dia sedang berusaha untuk memberikan inspirasi tentang kopi. Dari kopi itu diambil filosofinya, diambil uh, hikmah atau falsafah hidupnya, sebagaimana ayah yang dia harus pandai memberikan inspirasi dan motivasi kepada anak-anaknya. Jadi misalnya ketika anak-anak yang kalau kita perhatikan kemarin ya pada saat misalnya pandemi, di saat pandemi itu kita semuanya merasakan kondisi yang tidak nyaman, baik orang tua maupun anak, baik guru maupun orang tua. Itu luar biasa ya bahwa di masa pandemi kemarin itu saat kita harus dikurung di dalam rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah ya, semuanya merasakan berat. Tetapi anak akan tetap merasakan nyaman apabila dia melihat orang tuanya itu baik-baik saja. Jadi dalam situasi kehidupan itu apapun kondisinya, kalau dia melihat bapak ibunya baik-baik saja, tenang-tenang saja, insya Allah anak kita pun akan baik-baik saja. Eh, Kalau kita perhatikan ya, misalnya kita sedang dalam sebuah penerbangan atau dalam sebuah pelayaran gitu, lalu kemudian terjadi turbulensi, terjadi kondisi cuaca yang tidak bagus gitu, sehingga menyebabkan penerbangan kita terganggu atau pelayaran kita terganggu. Kalau kita tuh ngelihat pilot yang panik, pilot yang cemas, pilot yang stres, kita pun akan ikut stres gitu, penumpangnya. Kalau ngelihat nakodanya stres, nakodanya panik, nakodanya bingung, itu akan membuat stres penumpangnya. Demikian pula kalau kita dalam kehidupan berumah tangga. Apapun kehidupan, tantangan dalam kehidupan, apapun yang kita hadapi tantangannya, kalau anak-anak melihat bahwa sang nakoda dalam rumah tangga itu tenang kehidupannya, maka itu akan menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi anak-anaknya. Anak kita akan baik-baik saja, sepanjang melihat orang tuanya baik-baik saja. Kemudian yang terakhir nomor 10 adalah kehadiran secara keteladanan. Keteladanan itu merupakan karakter yang harus sangat menonjol pada orang tua. Oleh karena itu, kita berusaha untuk menghadirkan keteladanan uh, dalam kehidupan kita sehari-hari supaya anak kita bisa mendapatkan contoh-contoh kebaikan dari apa yang kita lakukan. Jadi ketika seorang ayah misalnya dia sholat ke masjid, itu tidak semata-mata dia sedang menjalankan perintah agama bahwa sholat berjamaah ke masjid eh, dilakukan oleh seorang ayah. Tidak hanya seperti itu, tapi itu juga sekaligus bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya bahwa dia melihat ayahnya adalah seorang ayah yang rajin ke masjid. Ketika ayah sedang melaksanakan kewajiban-kewajiban beragama, misalnya bagaimana ayah melaksanakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan seterusnya, termasuk bagaimana ayah ini belajar agama, ayah ini mengikuti majelis-majelis taklim, ayah ini mengikuti berbagai macam agenda-agenda keislaman, maka itu tidak semata-mata sedang melakukan tindakan untuk dirinya sendiri. Di saat yang sama sebetulnya dia juga sedang melakukan upaya untuk memberikan contoh keteladanan bagi anak-anaknya. Nah, dengan cara seperti itulah Bapak Ibu sekalian, sahabatku sekalian, kita bisa menjadi teladan terbaik untuk anak-anak kita. Nah, jadi Bapak Ibu itu sedikit sebagai pengantar pada kesempatan kali ini dalam agenda ngopi bersama Pak Zah pada edisi yang kedua. Kita bicarain tentang peran ayah, belajar dari bagaimana seorang barista yang dengan tekun, dengan serius, dengan detail, memiliki keterampilan, terlatih, punya sertifikasi gitu ya. Lalu bagaimana kita sebagai ayah kalau tidak belajar untuk menjadi barista saja pembelajarannya begitu panjang. Kalau kita menjadi ayah yang itu padahal yang kita sajikan adalah potensi-potensi terbaik harapan kita dari anak-anak kita untuk uh, mendidik anak-anak kita ya, yang kemudian ternyata sang ayah tidak memiliki semangat dan gairah untuk belajar, bagaimana kemudian kita akan bisa mendidik dan mengasuh anak-anak dengan baik. Sedangkan seorang barista yang sajiannya adalah cangkir-cangkir kopi sesuai dengan apa yang dia sajikan, mereka memiliki proses pembelajaran yang panjang, mereka memiliki ilmu dan pengetahuan yang luas. Nah, demikian pula lah semestinya kalau kita sebagai ayah
tentunya harus lebih banyak lagi pembelajarannya karena kita mendapatkan amanah yang kalau itu sampai salah akan banyak permasalahan kemudian. Seandainya ada seorang barista salah, lalu kemudian kopi yang dihasilkan itu tidak seenak yang diharapkan, maka dia masih akan bisa untuk mengulang membuat kopi berikutnya. Tetapi kalau kita melakukan tindakan kepada anak secara salah, maka pengaruhnya tidak cepat hilang begitu saja. Tetapi ini menjadi sesuatu yang bisa membekas kepada anak-anak kita. Itulah sebabnya kita harus banyak belajar, sama-sama belajar. Saya juga belajar, teman-teman juga belajar, kita semuanya berusaha untuk belajar menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Demikian saya kembalikan kepada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sayadi. Eh, Menyusuri segala hal tentang ayah membuat kita tersadar seistimewa apapun anak, ada sosok ayah yang punya peran besar gitu ya Pak, di balik semua itu ya Pak. Iya. Ya. Baik, memasuki acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sudah ada pertanyaan yang masuk. Baik, saya akan bacakan. Assalamualaikum, numpang bertanya. Getat, saya ayah dari 4 anak yang semua anak berada di luar daerah. 1 orang kerja di Jogja, belum menikah. 1 kuliah di Kota Malang, 1 kuliah di Purwokerto, 1 mondok di Sragen. Saya punya istri tinggal di rumah berdua sampai sekarang ya saya masih terus merasa khawatir terhadap keberadaan mereka. Gimana sholatnya, bagaimana ngajinya, bagaimana makan, dan bagaimana pergaulannya. Mohon pencerahannya ya Pak Cah. Oke, baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Kalau kita perhatikan ketika kita melakukan proses parenting itu, sesungguhnya menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya saja ketika kita memproses pendidikan anak kita sejak awal ya, misalnya yang sering saya sebut sebagai parenting prekonsepsi. Jadi parenting yang terjadi sebelum adanya kehamilan itu sering saya sebut sebagai parenting prekonsepsi. Nah, itu sudah menjadi bagian yang utuh dari keseluruhan proses parenting itu, termasuk ketika parenting di masa kehamilan. Ketika sang istri hamil, janin yang dikandung itu bagaimana ayah dan ibu berperan untuk melakukan hal terbaik di masa kehamilan, termasuk ketika sudah lahir, bagaimana menyambut kelahiran sesuai dengan tuntunan Islam. Kemudian membersamai hari-hari dalam kehidupan sejak hari-hari awal kehidupan anak ya, menjadi bayi, batita, balita, menjadi anak SD, menjadi remaja, sampai menjadi dewasa. Jadi kita tidak bisa memotong kondisi anak itu hanya dalam satu fase tertentu saja. Misalnya kita mengatakan anakku sekarang sudah remaja atau anakku sekarang sudah kuliah, bagaimana menghadapi mereka. Bapak Ibu jangan khawatir tentang keterpisahan, misalnya bahwa kita harus terpisah dengan anak kita karena dia misalnya belajarnya terpisah tempat tinggal ya dengan orang tua, apakah karena di pondok pesantren atau karena kuliah yang tadi diceritakan ada yang di Malang gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu putra-putrinya berpencaran tempat tinggalnya karena kuliah yang berbeda-beda, itu semuanya tidak menjadi persoalan sepanjang kita sudah melakukan hal-hal terbaik sejak dari awalnya. Jadi maksud saya gini, jadi ini tuh kita itu sudah ngelihat itu dari dulunya. Kalau saya sering sampaikan tentang apa yang ada di alam bawah sadarnya si anak gitu. Jadi kalau kita itu sudah melakukan tindakan-tindakan terbaik yang bisa kita lakukan untuk anak-anak ya, misalnya saja sejak dari awalnya kita sudah mengupayakan sentuhan terbaik untuk anak kita, pendidikan terbaik, pengasuhan terbaik untuk anak kita, maka kita akan bisa mendapatkan pada alam bawah sadar anak itu, apa yang ada di alam bawah sadar anak itu semuanya adalah tentang ingatan-ingatan kebaikan dengan orang tuanya. Misalnya gini, ayah yang hadir sejak dalam kandungan, janin dalam kandungan, ayah sudah hadir untuk ikut terlibat dalam proses menjaga kehamilan. Kemudian ketika kelahiran, ayahnya hadir terlibat dalam proses mengurus kelahiran bayi.
mengurus bagaimana menyambut kelahiran bayi sesuai dengan sunnah Nabi dan seterusnya. Sampai ayah terlibat dalam mengurus anak, mengasuh anak sejak dia masih sangat bayi. Bagaimana ayah yang memandikan bukan hanya ibu ya. Kalau ibu pasti karena anak itu dalam perut ibu 9 bulan 10 hari, disusui ibu selama 2 tahun, maka ingatan di alam bawah sadar anak tentang ibu itu sangat kuat. Nah, ayah juga harus menciptakan seperti itu. Sehingga di alam bawah sadarnya anak itu, dia akan mendapatkan sangat banyak peristiwa-peristiwa berkesan dari kedua orang tuanya. Misalnya saja, kalau si anak ini, dia kalau ditanya, saya pernah beberapa kali datang ke pesantren-pesantren untuk memberikan pembekalan kepada santri-santri, misalnya belajar menulis ya kepada para santri itu. Lalu kemudian kepada mereka saya tanyakan, siapa yang kangen dengan ibunya, siapa yang rindu ibunya. Itu semuanya angkat tangan, baik santri laki-laki maupun santri perempuan, semuanya angkat tangan. Kenapa mereka rindu? Karena ada sangat banyak ingatan-ingatan tentang kebaikan ibu yang mereka simpan di alam bawah sadarnya. Ketika saya tanyakan siapa yang rindu ayah, itu ternyata sedikit banget. Jadi hanya sedikit santri yang angkat tangan mengatakan rindu ayah gitu. Lalu saya minta, coba, betulkah kamu tidak rindu ayah? Kenapa sedikit banget yang rindu ayah? Saya bilang ya. Coba dipikir, betulkah kamu tidak rindu ayah? Saya ulangi lagi, siapa yang rindu ayah? Angkat tangan. Ternyata tambah beberapa, tetapi tidak sampai separuhnya. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang tersimpan di alam bawah sadar anak itu? Itulah yang akan menghadirkan rindu kepada mereka. Jadi kalau dalam ingatan bawah sadar si anak itu ya ada sangat banyak peristiwa-peristiwa berkesan dengan ibu, maka itu yang akan menghadirkan rasa rindu. Demikian pula ketika ada sangat banyak ingatan-ingatan peristiwa-peristiwa mengesankan dengan ayah, maka itu pula yang akan menghadirkan rasa rindu. Dan apabila ayah dan ibu hadir terlibat secara aktif dalam proses pengasuhan anak, maka rindunya si anak ini pun juga akan kepada kedua orang tuanya. Rindu ayah, rindu ibu. Dan itulah yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Indonesia. Kita punya tradisi mudik. Tradisi mudik itu setahun sekali pada waktu Lebaran, itu menunjukkan di alam bawah sadar kita semuanya, itu ada rasa rindu yang kita ingin ekspresikan minimalnya setahun sekali. Ada orang-orang yang sudah tidak punya rasa rindu lagi, karena dia tidak memiliki ingatan-ingatan kebaikan tentang orang tuanya atau tentang kampung halamannya. Makanya ada orang yang dia tidak memiliki ikatan sama sekali untuk pulang, tidak memiliki rasa sama sekali untuk hadir menengok orang tuanya. Misalnya, kenapa ada yang seperti itu? Karena di alam bawah sadarnya tidak tersimpan sesuatu yang bisa memanggilnya untuk memiliki rasa rindu itu. Nah, oleh karena itulah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya katakan ada 10 jenis kehadiran. Jadi kalaupun anak kita itu berada di tempat yang berbeda dengan kita ya, secara teknologi kita bisa nyambung dengan mereka. Kita bisa cek kondisi mereka di grup keluarga gitu ya. Saya kira semua dari kita punya grup WhatsApp keluarga, di mana kita saling bertukar informasi. Kamu sudah sholat apa belum? Kalau pas puasa Ramadan itu ya, kamu sudah bangun sahur apa belum? Kamu sudah sholat tarawih apa belum? Dan seterusnya. Kita bisa melakukan komunikasi harian dan ngecek kondisi anak kita itu kalau secara teknologi. Tetapi lebih dari itu, yang lebih penting lagi adalah kehadiran secara spiritual, kehadiran secara kesolihan, kehadiran secara doa, kehadiran secara hati, kehadiran secara pemikiran, pikiran, kehadiran secara keteladanan, dan seterusnya yang tadi telah kami sampaikan. Kehadiran secara fisik itu hanya satu dari 10 jenis kehadiran. Jadi kalaupun kita nggak bisa hadir secara fisik karena terpisah, seperti kalau realitas kita sebagai orang tua ya nanti akan mengalaminya. Saya pernah mengalami misalnya anak ada yang kuliah di Bandung, ada yang kuliah di Solo, ada yang kuliah di Malang, kemudian ada yang di pondok pesantren. Jadi kan anak kita tersebar di beberapa kota yang berbeda-beda, tetapi kehadiran kita, ketersambungan kita, bonding kita itu tidak hanya soal fisik, karena fisik hanya satu dari 10 jenis bonding atau 10 jenis kehadiran. Tadi ada 10 macam ya. Nah itulah hal yang membuat kita bisa menjadi lebih tenang bahwa kita membuat hubungan dengan anak-anak kita itu tidak semata-mata karena hubungan secara fisik atau secara ketemuan secara langsung gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah yang saya kira perlu kita hadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga meskipun terpisah
dengan anak kita, tetapi kehadiran kita tetap terasakan karena kalaupun nggak datang secara fisik, nggak hadir secara fisik, masih ada 9 jenis kehadiran yang lainnya. Begitu, maka kalau ada yang lainnya. Ya, oke. Baik, Pak Cah, ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bagaimana menghadapi perbedaan persepsi dalam mendidik anak antara ayah dan bunda karena perbedaan pengasuh ayah dan bunda dulu? Ya, jadi Bapak Ibu, teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah SWT, perbedaan cara pandang, perbedaan pendapat, perbedaan persepsi di dalam pola asuh anak yang salah satunya dilatar belakangi oleh karena dulu mereka dididik, diasuh dengan cara yang berbeda. Ini tentu saja menjadi sesuatu yang sifatnya lumrah, lazim, wajar gitu ya. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah kita sepakat di dalam hal-hal yang sifatnya prinsip. Jadi nomor satu itu sepakat dulu prinsipnya. Adapun teknis-teknisnya, kalau beda-beda pendapat itu menjadi tidak membahayakan perbedaan pendapatnya. Contoh yang prinsip itu apa? Contoh yang prinsip adalah bahwa anak itu harus kita dekatkan kepada Islam. Kita dekatkan dengan Allah SWT, kita dekatkan dengan ajaran dari Nabi SAW, kita dekatkan dengan Quran, kita dekatkan dengan hadis, kita dekatkan dengan ilmu-ilmu Islam. Jadi sepakat bahwa anak kita itu kita cetak, kita didik dengan cara Islam. Nah, itu prinsip ya, bahwa anak kita itu harus berada dalam ruang lingkup keislaman, dicetak akidahnya, dicetak ibadahnya, dicetak akhlaknya, dicetak adabnya gitu ya. Itu yang prinsip. Nah, apa yang sifatnya teknis yang itu bisa saja berbeda pendapat adalah tentang how to, bagaimana caranya. Misalnya akidah harus kita tanamkan. Yes, itu harus sepakat. Iman harus ditanamkan. Yes, itu harus sepakat. Akhlak, adab yang baik harus ditanamkan. Yes, itu harus sepakat. Tapi how to, bagaimana caranya? Ini yang kita bisa beda pendapat. Mungkin beda persepsi, mungkin beda cara pandang, mungkin beda pilihan-pilihan. Contohnya misalnya ayah yang punya pengalaman di pondok pesantren, maka dia akan mengatakan bahwa pendidikan terbaik adalah pondok pesantren karena ayahnya dari pesantren dan dia merasa menjadi baik karena dididik di pesantren. Maka hal ini akan menyebabkan dirinya bisa berpikiran bahwa anaknya pun akan dimasukkan ke pesantren. Bisa jadi sang istri punya pengalaman yang berbeda dan punya cara pandang yang berbeda. Dia mungkin saja sang istri ini dulu hasil dari didikan homeschooling. Jadi nggak disekolahkan di sekolah-sekolah formal. Dia sendiri belajar dari awal, tidak pernah masuk ke SD, SMP, SMA, ya tidak pernah masuk di situ karena dia dididik dengan model homeschooling oleh orang tuanya sampai dia dewasa. Dan dia merasa bahwa dia menjadi baik adalah karena sentuhan homeschooling itu. Maka bisa jadi dia akan mengatakan bahwa anak kita akan baik apabila kita didik sendiri di rumah. Sementara suaminya punya pengalaman yang berbeda. Jadi pada saat suaminya ini menyatakan pendapat bahwa anaknya itu sebaiknya di pondok pesantren, bisa jadi akan berbeda dengan istrinya yang menyatakan bahwa sebaiknya anak kita di homeschooling. Nah, seperti ini, kalau menghadapinya tentu saja kita tidak perlu ngotot-ngototan untuk hal-hal yang sifatnya how to atau teknis seperti ini. Karena mau homeschooling, mau pesantren, mau boarding school, mau full day school, mau sekolah-sekolah dengan aneka jenis pendekatan yang sekarang sangat banyak ya. Ada yang namanya sekolah alam, ada yang namanya sekolah terpadu, ada yang namanya sekolah dan internasional dan seterusnya ya. Ada sangat banyak ciri-ciri sekolah di zaman kita sekarang. Nah, apapun pilihan-pilihannya itu masuk kategori teknis. Karena prinsipnya adalah dimanapun anak kita belajar harus diajarkan keimanan. Dimanapun anak kita belajar harus didekatkan pada Quran. Dimanapun anak kita belajar harus dekat dengan sunnah Nabi SAW. Itu prinsip. Tetapi apakah sekolahnya di pesantren atau homeschooling atau di sekolah-sekolah full day atau sekolah-sekolah boarding, maka itu adalah pilihan-pilihan yang sifatnya jangan sampai menimbulkan percekcokan yang bisa menghadirkan konflik yang tidak nyaman di dalam rumah tangga kita. Beda pendapat tidak apa-apa, tetapi itu konteksnya adalah dalam rangka untuk menemukan
keputusan yang terbaik. Ini yang disebut dengan gaya komunikasi open stitching. Jadi gaya komunikasi dalam rumah tangga kita ada dua. Yang satu adalah gaya komunikasi untuk engagement, yaitu untuk mendekatkan suami dan istri, komunikasi yang nyambung, yang nyaman, yang enak gitu. Yang kedua adalah gaya komunikasi yang open stitching, yaitu bagaimana agar suami dan istri itu bersedia untuk adu argumen ketika akan mengambil keputusan yang berkualitas. Jadi anak kita akan belajar di mana? Itu kalau suami istri itu tidak mau untuk adu argumen, itu nanti akan menyebabkan mereka tidak bisa mengambil keputusan yang berkualitas. Jadi dalam kehidupan suami istri itu diperlukan dua-duanya ya. Komunikasi yang untuk mendekatkan diperlukan, komunikasi yang untuk mendapatkan kondisi keputusan yang terbaik juga diperlukan. Nah, dua-duanya harus ditempatkan pada proporsinya masing-masing. Begitu masih ada, maka silakan. Ada satu lagi Pak Cah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya, kalau misalkan anak dari dalam kandung sampai sekarang sudah 7 tahun tidak menerima kasih sayang ayahnya, ada dampak untuk masa depannya. Terus kalau misalkan suatu hari udah dewasa dan mau menikah, apakah walinya harus ayah kandung? Apa boleh sama ayah sambung? Karena ayah kandungnya dari dalam berapa bulan sampai saat ini 7 tahun tidak ada kabar sama sekali dan keluarganya beliau pun tidak menahu tentang kehidupannya. Sesekilah. Teman-teman sekalian, jadi kalau pada contoh di mana ayahnya sudah tidak ngerti lagi di mana, tentu saja kalau untuk konteks nanti wali nikah ya sudah enggak kalau enggak lagi bisa dicari ya. Jadi tentu saja itu nanti akan diserahkan kepada wali yang masih dalam deretan wali itu. Karena kalau tidak ayah kandung, maka bisa jadi kalau kakeknya dari jalur ayah itu ada, atau nanti bisa ke pade paman dari jalur ayah, atau kakak laki-laki dari si atau saudara laki-laki ya dari si perempuan yang menikah ini. Itu kalau soal wali tidak harus ayah kandungnya, karena kalau memang dia tidak ada dan tidak diketahui keberadaannya, masih ada banyak sekali urutan-urutan wali yang masih bisa digunakan, yang masih bisa diminta untuk menjadi wali dalam pernikahan. Tentang dampak, tentu saja ada dampaknya ketika anak tidak mendapatkan sentuhan kasih sayang dari orang tuanya secara lengkap, dari ayah maupun dari ibu. Dalam konteks tidak ada sentuhan dari ayah, sebetulnya itu bisa diminimalisir asalkan ada daya dukung. Contohnya misalnya begini. Ketika ayahnya tidak ada, misalnya tidak ada itu kan macam-macam ya. Satu, karena meninggal dunia, berarti ayahnya tidak ada. Yang kedua, karena bercerai, sehingga berpisah tempat tinggal antara suami dan istri, sementara si anak ikut ibunya. Yang ketiga, karena goib dalam tanda petik, seperti yang dalam cerita ini tadi ya, pergi yang kita tidak tahu di mana gitu, dan tidak ada kabarnya. Itu kan hilang gitu ya, goib dalam tanda petik, nggak ngerti keberadaannya di mana gitu. Nah, tidak ada itu kan bisa dalam berbagai bentuk tadi itu ya, entah ayahnya sudah meninggal, entah ayahnya itu masih ada tetapi bercerai dan terpisah tempat tinggal dengan dirinya. Yang ketiga, bahkan tidak ketahuan di mana ayahnya itu berada. Nah, seberapa besar ngaruhnya itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana cara si ibu itu mengasuh dan menarasikan tentang keberadaan ayahnya. Contoh, jika sang ibu terus-menerus memberikan narasi kepada anaknya tentang kejahatan ayahnya, ditanamkan kepada anaknya, ayah kamu jahat, tidak pernah nengok kamu, ayah kamu jahat, tidak pernah memberikan hak-hak kamu, ayah kamu jahat karena dia melakukan ini dan itu dan seterusnya. Jika itu yang terus-menerus dinarasikan ibunya kepada si anak, maka akan muncul rasa kebencian kepada sosok ayah, dan itu akan negatif bagi anaknya. Tapi kalau kemudian sang ibu itu bisa mengcover dengan misalnya menghadirkan penjelasan yang lebih bisa diterima oleh si anak, misalnya dalam situasi misalnya ayah yang tidak ada, nggak ketahuan tadi ya, ayah sedang berada di sebuah tempat yang ibu sekarang belum tahu, insya Allah suatu ketika mudah-mudahan Allah bisa mempertemukan kamu dengan ayah, dan insya Allah nantinya kita akan bisa menyambung kembali dengan ayah kamu. Misalnya ya, kita menarasikan sesuatu kepada anak tanpa menghadirkan
permusuhan dan kebencian-kebencian kepada anak itu tentang ayahnya. Ayah kamu nggak bertanggung jawab, ayah kamu jahat, ayah kamu tidak baik. Nah, kalau seperti itu yang dinarasikan, nanti akan menyebabkan anak itu membenci bukan saja ayahnya, tapi sosok ayah. Dan itu nanti bisa berdampak, mungkin saja anak yang seperti itu akan menjadi takut untuk menikah. Nah, ini yang berbahaya ya, kalau kemudian dia sampai levelnya seperti itu. Oleh karena itu, dampaknya bisa diminimalisir dengan jalan sang ibu bisa memberikan penjelasan yang bijak kepada anaknya. Kemudian yang kedua adalah ada peran-peran dan sosok-sosok laki-laki yang masih bisa diakses oleh anak ini. Misalnya ya, di rumah kalau dia tinggal bersama, misalnya kalau si anak ini masih kecil, dia tinggal bersama kakeknya misalnya ya, masih ada sosok kakek yang sehingga dia melihat ada laki-laki dalam kehidupannya gitu. Sehingga dia juga memiliki role model seorang laki-laki di dalam rumahnya. Atau mungkin dia punya, kalau dalam rumah itu, misalnya ya, dia ada, kalau dalam keluarga besar kita ketemu dengan paman, ketemu dengan Pak D misalnya gitu ya, kita ajak, kita interaksikan gitu, ketemu dengan saudara-saudara yang laki-laki, itu masih ketemu dengan sosok laki-laki. Ditambah lagi adalah narasi yang kita berikan kepada anak tentang ayah adalah ayah terbaik sepanjang zaman, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu sang ibu perlu memberikan narasi kepada anaknya itu, misalnya dengan membacakan sirah Nabi, membacakan buku-buku, membacakan ensiklopedi, yang dengan cara membacakan sejarah hidup Nabi Muhammad SAW itu menyebabkan sang anak itu akan punya sosok tentang laki-laki, sosok tentang ayah, sosok tentang seseorang yang bagaimana memasok sifat-sifat kelelakian itu dalam jiwa anak kita. Itu justru kita ambilkan dari laki-laki terbaik sepanjang zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ada sangat banyak ensiklopedi yang Bapak Ibu bisa miliki di rumah untuk menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu kepada anak, ya tidak mesti karena tidak punya ayah di rumah itu, tapi bahwa ini adalah sosok terbaik. Sehingga ketika dalam kasus misalnya ada seorang anak yang tidak terhubung dengan ayahnya, maka cara untuk menanamkan nilai kelelakian itu dengan jalan kita memberikan kisah-kisah hebat dari laki-laki hebat sepanjang zaman. Nabi Muhammad, para sahabat, kemudian orang-orang soleh, dan seterusnya. Nah, jadi begitu sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha sebaik-baiknya untuk mendidik anak-anak kita, mengasuh anak-anak kita. Dan teman-teman sekalian, kami dari Lazisku sedang membangun pondok pesantren Balai Quran Mertosanan. Tempatnya ada di samping rumah saya, di belakang rumah saya. Sedang dalam proses pembangunan, dan bagi teman-teman sekalian yang berkenan untuk ikut terlibat dalam pendanaan, sedang dalam proses pengerjaan sekarang ini ya, mudah-mudahan segera kelar, segera jadi, dan bisa untuk menjadi tempat pembelajaran Al-Quran. Silakan salurkan dana teman-teman sekalian untuk membangun Balai Quran Mertosanan, Balkum, melalui Lazisku, melalui rekening yang nanti bisa di-share oleh teman-teman Lazisku, dan teman-teman bisa membantu proses pembangunan Balkum sampai nanti bisa terwujud. Mudah-mudahan amal jariah teman-teman sekalian bisa menjadi kebaikan dunia maupun akhirat, bisa menjadi amal yang terus-menerus mengalir pahalanya, karena di tempat itulah nanti kita akan mencetak, mendidik generasi-generasi yang akan menjaga Al-Quran. Sampai ketemu dalam ngopi bareng Pak Cah episode berikutnya. Saya kembalikan bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Cha yang sudah memaparkan, menjawab Q&A sahabat Lasisku semuanya, semoga menjawab untuk pertanyaan yang belum bisa terjawab, bisa disampaikan melalui room chat yang ada di link yang sudah di-share. Langsung saja, selanjutnya untuk sesi mengabadikan momen pada sore hari ini, untuk peserta boleh membuka kamera.
Kameranya ditutup, Mbak. Aksesnya ditutup. Maka segera kalau foto segera dihitung 1, 2, 3. Baik, Bentar. sudah siap semuanya? Ya. Saya hitung 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Baik, cukup. Terima kasih kepada sahabat Lazisku yang sudah menyempatkan waktunya. Kepada Pak Cahyadi, terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk mengisi ngopi bareng